Darah tinggi tapi merasa sehat. Alasan kenapa hipertensi disebut the silent killer. Mari kita bicara tentang sebuah skenario yang sering saya temui di ruang praktek. Seorang pasien yang datang dengan kondisi bugar, tidak ada keluhan, tapi saat dicek tekanan darahnya, ternyata angkanya itu 180/110. Pasien tersebut biasanya akan membantah dengan berkata, "Dok, alatnya rusak kali ya? Saya kan lari pagi tiap hari dan gak merasa pusing sama sekali." Nah, inilah ironi terbesar dari hipertensi. Anda bisa merasa seperti pahlawan super di luar. Padahal di dalam tubuh Anda sedang terjadi kerusakan sistemik yang sangat masif. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Hari ini kita akan membahas kenapa merasa sehat seringkali menjadi jebakan paling mematikan bagi para penderita tekanan darah tinggi di Indonesia. Istilah the silent killer atau pembunuh dalam senyap itu bukan sekedar julukan keren untuk judul film aksi, tapi kenyataan medis yang sangat mengerikan. Pembuluh darah kita itu seperti selang air, dan tekanan darah tinggi adalah aliran air yang terlalu kencang yang secara perlahan tapi pasti akan merusak lapisan bagian dalam selang tersebut. Kerusakan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, tidak membuat gatal, dan tidak membuat Anda demam, sehingga Anda tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, saat dinding pembuluh darah itu udah sangat tipis dan rapuh, tekanan sedikit saja itu bisa membuatnya pecah, dan itulah saat terjadinya stroke atau serangan jantung tanpa peringatan sama sekali. Bayangkan Anda memiliki mobil yang remnya itu sebenarnya udah blong, tapi karena Anda hanya mengemudi di jalanan yang datar dan pelan, Anda tidak pernah menyadarinya. Anda merasa mobil itu baik-baik saja sampai suatu hari Anda harus melewati jalanan menurun yang curam, dan saat itulah baru terasa bahwa maut udah di depan mata. Hipertensi bekerja dengan cara yang sama. Dia melemahkan sistem pertahanan tubuh Anda secara tersembunyi, hingga saat ada pemicu sedikit saja, misalnya tiba-tiba ada yang ngagetin tuh di depan jalan, sistem tersebut langsung kolaps. Sangat banyak kasus orang yang meninggal saat berolahraga atau bahkan sedang saat tidur nyenyak hanya karena mereka tidak menyadari bahwa ada bom waktu di dalam tubuhnya. Kita seringkali terlalu bangga dengan kemampuan tubuh kita untuk adaptasi. Padahal jantung yang terbiasa memompa melawan tekanan darah yang tinggi akan mengalami penebalan otot yang tidak sehat. Jantung yang membengkak ini awalnya mungkin masih kuat bekerja, tapi lama-kelamaan dia akan kelelahan dan gagal menjalankan fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Saat Anda udah mulai merasa sesak nafas atau kakinya bengkak, nah itu artinya kerusakannya udah sampai pada tahap gagal jantung. Mengapa kita harus menunggu sampai mesinnya rusak total kalau kita bisa melakukan servis rutin dengan hanya mengecek tekanan darah secara berkala di rumah atau di klinik terdekat? Banyak orang Indonesia yang punya filosofi kalau merasa sakit ya nggak perlu ke dokter. Padahal filosofi ini sangat tidak berlaku untuk penyakit degeneratif seperti hipertensi. Kita harus berubah pola pikir dari pengobatan menjadi pemantauan. Karena mencegah sebuah selang agar tidak pecah itu jauh lebih mudah daripada menambalnya saat air udah menyembur kemana-mana. Jangan biarkan perasaan bugar menipu Anda untuk berpikir bahwa Anda itu kebal dari resiko penyakit jantung. Karena stroke itu tidak memilih korbannya berdasarkan seberapa kuat mereka merasa. Kuncinya adalah waspada. Bukan berarti harus paranoid setiap saat ya, tapi cukup dengan menyadari bahwa angka tensi Anda itu lebih jujur daripada perasaan Anda sendiri. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah komplikasi hipertensi itu tidak hanya berhenti di jantung atau di otak, tapi juga menyerang ginjal dan mata Anda. Banyak pasien yang harus menjalani cuci darah seumur hidup hanya karena mereka mengabaikan tekanan darah tingginya selama bertahun-tahun karena merasa baik-baik saja. Ginjal kita adalah organ yang sangat sensitif terhadap tekanan. Jika tekanan darahnya itu tidak terkontrol, saringan di dalam ginjal akan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Begitu pula dengan pembuluh darah di mata yang bisa pecah dan menyebabkan kebutaan permanen tanpa Anda sadari sebelumnya. Jadi, mulailah investasi pada kesehatan Anda dengan cara yang paling sederhana, yaitu mengetahui berapa tekanan darah Anda hari ini juga. Jangan menunggu sampai muncul gejala, karena ketika gejalanya itu muncul, seringkali semuanya itu udah terlambat untuk dikembalikan seperti semula. Kesehatan adalah hak semua orang, tapi merawatnya adalah kewajiban masing-masing individu yang tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Kalau teman-teman udah cek tensi belum bulan ini? Berapa hasilnya? Tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa saling mengingatkan. Dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang merasa terlalu sehat untuk cek kesehatan.